Oke, selamat datang kembali di sesi Selam Mendalam kita. Kali ini kita mau bongkar satu cerita menarik nih dari materi sejarah yang Anda bagikan tentang kultivasi tebu di Banten ya, periode 1830 sampai 1848. Betul. Misi kita kali ini, kita coba lihat gimana sebuah sistem pertanian swasta lokal yang ternyata udah jalan cukup baik, malah diganti sama kultur stelsel, sistem kolonial itu. Iya, tanam paksa. Dan apa akibatnya? Karena infonya kan Banten itu sudah ada cerita sukses tebu sebelum Belanda intervensi besar-besaran. Kita telusurin yuk. Betul sekali, fokus kita memang di kontrasnya itu ya. Dari sistem yang katakanlah menguntungkan buat warga lokal, tiba-tiba beralih ke sistem terpusat. Yang ujung-ujungnya gagal. Gagal total malah ya? Gagal total, baik buat penduduk Bantennya maupun buat pemerintah kolonial sendiri di wilayah itu ya, gagal. Oke. Mari kita mulai dari sebelum 1830 deh. Dari catatan Anda ini, kelihatan banget tebu itu bukan barang baru ya di Banten. Bukan, sama sekali bukan. Di Cimanuk misalnya, 1825 sampai 1830 itu penduduk udah nanam tebu buat swasta. Pakai lahan tegal gitu, lahan kering, terus diolah di penggilingan yang sederhana. Ini kayaknya bukan cuma kerja sampingan ya. Jauh dari itu. Ini sistem yang terbukti menguntungkan loh buat penduduk. Jadi mereka itu dibayar berdasarkan jumlah kati, gula itu satuan berat zaman dulu ya, yang dihasilkan. Oh, jadi ada insentif langsung? Nah itu dia, insentifnya jelas. Kalau kerja bagus, hasilnya banyak, bayarannya lebih. Dokumen Anda kan mencatat tuh, ada pemilik penggilingan bisa untung sampai 1.500 real setahun. Itu lumayan besar loh waktu itu. Wow, dan nilai satu bau lahan tebu itu sekitar 0,7 hektar lah, bisa 45. Ini bukti pasar lokalnya hidup. Nah yang menarik nih, ada laporan Van den Bosch tahun 1831, dia menguji kualitas gula Banten. Iya. Ternyata, itu pujian buat hasil sistem swasta tahun 1830. Bukan sistem kolonial yang baru dia mulai itu. Wah, ironis banget ya. Oke. Nah, di sini ceritanya mulai berbelok tajam nih. Sekitar 1830, Gubernur Jenderal Van den Bosch maksa pakai kultur stelsel, tanam paksa tebu. Tujuannya jelas, buat pasar Eropa. Betul, produksi massal. Terus dibangun pabrik-pabrik baru kan. Ada Papitan, Kadugaru, Cibuntis, Petir. Harapannya pasti tinggi ya, tapi kenyataan di lapangan gimana tuh? Nah, implementasinya itu benar-benar top down. Dari atas ke bawah. Pejabat kolonial sama pejabat lokal, Demang, Patih gitu. Mereka yang nentuin lahan mana yang dipakai. Tanpa tanya ke desa. Mulai tanam sampai produksi gagal atau berhasil, itu ditanggung penuh sama Anda, penduduk waktu itu. Wah. Catatan Anda kan jelas banget bilang mereka itu praktis bekerja tanpa hasil. Insentif yang tadi kita bahas di sistem swasta itu lenyap, gitu aja. Angka-angkanya juga bicara keras ya. Proyeksinya kan katanya puluhan ribu pikul. Satu pikul itu sekitar 62 kilo ya. Iya, sekitar itu. Tapi kenyataan tahun 1833, dari 2.000 bau lahan, cuma dapat 3.000 pikul. Betul, sedikit sekali. Itu kan berarti cuma 1,5 pikul per bau ya, rendah banget. Kualitasnya juga disebut buruk. Buruk. Pabrik Papitan itu contohnya konsisten jadi salah satu yang paling rendah hasilnya se-Jawa. Terus merosot produksinya. Tahun 1839 cuma 5,1 pikul bau. 1841 malah cuma 4,15. Jauh dari harapan. Ya ampun, dampaknya ke masyarakat Banten gimana tuh? Pasti parah ya? Sangat menghancurkan. Pendapatan keluarga di daerah Tebu Banten itu sering tercatat paling rendah se-Jawa. Ada catatan tahun 1843, rata-rata cuma F4,08 per keluarga. Itu udah di bawah garis kemiskinan banget. Astaga. Upahnya ditekan habis-habisan. Di Anjar itu bahkan sampai 50% di bawah tarif wajar versi Van den Bosch sendiri. Lahannya diambil paksa, kompensasi nggak jelas, batas tanah hilang atau dirampas. Sampai segitunya ya? Belum lagi mereka dipaksa sediain kayu bakar buat pabrik. Sampai kebun buah-buahan mereka habis ditebangi. Ironisnya lagi, pemerintah kolonialnya juga rugi besar. Buktinya apa? Mereka sampai menghapus utang penduduk F38.300. Itu kan pengakuan kalau proyek ini gagal dan bikin rugi semua. Jadi, ini bukan sekedar nasib sial atau gimana gitu ya. Kenapa sih sistem kolonial ini bisa gagal separah itu di Banten? Padahal kan tadi dibilang sebelumnya ada potensi. Penyebabnya itu berlapis ya. Tapi intinya, sistem kolonial ini menghancurkan fondasi yang udah ada. Insentif swasta tadi. Itu yang utama.
dihancurkan ya? Iya, ditambah lagi beban risiko dialihkan semua ke penduduk yang nggak punya pilihan, nggak punya daya tawar. Terus faktor lain yang disebut di materi Anda kan ada kurang bibit, kurang pengalaman juga mungkin, irigasi yang buruk, walaupun ada pembangunan irigasi tetap aja masalah. Tanah dan cuacanya juga. Nah itu juga, kondisi tanah sama iklim Banten ternyata kurang cocok. Ini diakui sendiri loh sama Direktur Kultivasi tahun 1845. Terus jangan lupa juga penduduk itu enggak nyerahin sawah padi mereka. Itu kan sumber makanan pokok ya. Ada upaya lagi untuk menghidupkan kembali. Pakai pabrik baru. Katanya ada perbaikan irigasi juga. Hasilnya? Sama aja, gagal lagi. Produksi dan pendapatan ia tetap paling rendah. Akhirnya pabrik kayak Papitan dan Cibuntis itu tutup tahun 1844. Puncaknya ya tahun 1848 itu, Banten resmi dicoret. Dihapus dari daftar daerah penghasil gula pemerintah. Selesai sudah. Tamat riwayatnya ya? Tamat. Oke, jadi kesimpulan dari Selam Mendalam kita kali ini jelas banget ya. Sebuah sistem lokal yang sebenarnya berfungsi, memberi keuntungan buat masyarakatnya, malah dihancurkan. Diganti sistem kolonial yang eksploitatif, gak efisien, dan ujung-ujungnya gagal total. Betul, semua pihak rugi. Tapi yang paling menderita, ya jelas Anda, penduduk Banten saat itu. Iya. Kisah ini jadi pelajaran penting banget ya, tentang bahaya memaksakan sistem dari atas ke bawah. Tanpa lihat konteks lokal, tanpa mikirin insentif ekonomi, tanpa menghargai pengetahuan masyarakat setempat, bukannya membangun, malah menghancurkan potensi yang udah ada. Bener banget. Ini jadi ninggalin satu pertanyaan menarik nih buat Anda renungkan. Kalau sistem swasta lokal di Banten sebelum 1830 itu ternyata berhasil, berfungsi baik, gimana ya kira-kira alur sejarah ekonomi Banten? Atau mungkin Indonesia, kalau model kolonial itu nggak pernah dipaksakan. Kalau sistem lokal itu dibiarin tumbuh atau malah didukung? Nah, itu dia. Sesuatu untuk kita pikirkan lebih lanjut ya. Oke, sekian dulu untuk Selam Mendalam kita kali ini. Terima kasih. Terima kasih.